gini loh, belajar fondasinya mendidik anak itu tuh gue nggak pernah gitu. Dan gue juga kadang mikir gini, bener nggak sih metode gue gitu kan, karena kadang kalau dengar orang ngomong tentang apa parenting. Persiapan yang Mbak Eva lakuin menjelang Ramadan ini apa sih Mbak? Terutama buat anak-anak. Kalau gue di rumah itu nggak ada yang harus spesial, karena setiap hari buat gue tuh spesial gitu. Yes. Jadi maksudnya nggak ada yang harus gimana harus dikhususkan gitu. Enggak, karena memang setiap hari memang kita bikin spesial dalam artian ya misalnya nih ya, mau puasa misalnya harus masak apa, harus nyediain apa, harus enggak gitu. Karena memang pokoknya semua berjalan dengan natural aja gitu. Dan anak-anak pun juga kan alhamdulillah sudah tahu puasa itu apa gitu, dari mereka umur 4 tahun kali ya gitu. Keiza sama Akram, anaknya Mbak Eva ada 2 ya. Yang besar namanya Keiza, perempuan, yang kecil Akram. Akram itu kalau nggak salah sebelum pandemi boarding school ya? Iya, Akram tadinya boarding school, terus ya karena pandemi mikirnya kan boarding school juga tetap di rumah kan waktu itu kan gitu. Jadi ya udah akhirnya di rumah aja. Gitu. Jadi ya karena anak-anak sudah terbiasa berpuasa dari kecil gitu ya, nggak ada hal-hal yang mesti dipersiapkan gimana gitu, semua berjalan aja. Dan alhamdulillah sih justru puasa itu momen yang ditunggu-tunggu ya gitu, yang ditunggu-tunggu. Dan gue sendiri juga nggak pernah merasa khawatir apakah anak-anak akan maksimal puasanya atau tidak gitu ya, karena ya alhamdulillah karena mereka sudah dibiasakan dari kecil, tanpa harus dikasih iming-iming pun mereka udah tahu lah ya. Tahu gitu. Karena fondasinya udah kuat dari kecil. Iya, gue nggak ngerti ya, gue tuh gini loh, belajar fondasinya mendidik anak itu tuh gue nggak pernah gitu. Dan gue juga kadang mikir gini, bener nggak sih metode gue gitu kan, karena kadang kalau dengar orang ngomong tentang apa parenting dan segala macam. Nah, tapi ya yang gue lihat adalah bagaimana kita di rumah itu adalah bagaimana semua apa namanya peraturan gitu ya, maksudnya pagar-pagernya yang boleh dan tidaknya itu memang kita semua menyetujui. Jadi dalam sebuah rumah tuh menurut gue yang bisa jalan dengan baik itu kalau memang kita semua sepakat untuk melakukan sesuatu dengan rules yang udah ditetapkan. Jadi ya contoh misalnya gitu, anak-anak kan contoh misalnya gini, kita mau puasa nih ya. Nah dulu waktu kecil gitu ya, anak-anak itu kan dari mereka bernyawa lah intinya gitu ya, meskipun mereka belum ngerti, mereka juga udah lihat dong orang tuanya bangun di subuh hari, nah gitu kan, untuk sahur kan mereka juga nanya ini ngapain makan sahur. Nah lama mereka kan juga ngerti ya, sahur itu buat puasa. Kalau misalnya pagi mereka makan, kenapa nggak makan, kita puasa. Nah intinya kan lama-lama ngerti ya gitu. Nah jadi alhamdulillah gue itu anak-anak puasa dari kecil. Ya mohon maaf ini kan ada mungkin metode yang berbeda ya gitu, tapi kan ya sorry, inilah yang terjadi di rumah gue gitu. Jadi kalau misalnya puasa anak-anak tuh gue nggak pernah tuh misalnya puasa ya setengah hari nanti dapat 5.000 misalnya gitu. Puasa ya kalau full dapat 10.000. Alhamdulillah tuh nggak membiasakan itu dari mereka. Nggak pernah. Jadi gue cuma bilang sama anak-anak, ingat banget ya zaman kecil memang itu hal yang nggak mudah gitu ya. Dari umur 4 tahun gitu ya anak-anak tuh sudah alhamdulillah sudah puasa. Ya memang ada yang sampai sore, ada yang enggak gitu ya. Ya kebanyakan umur 4 tahun sih belum nyampe sore, tapi kalau udah 5 tahun gitu gue ingat banget mereka tuh udah sampai sore. Nah apa yang gue lakuin, gue selalu bilang bahwa memang kita kan orang Islam, puasa itu adalah kewajiban gitu. Jadi nggak yang maksudnya gini, kamu nggak puasa pun kamu tetap dijajanin gitu loh. Ngerti nggak maksudnya gitu loh. Jadi maksudnya nggak yang mentang-mentang kamu puasa terus kamu dikasih jajan, enggak. Kamu nggak puasa pun kamu pasti dikasih jajan, karena apa? Yaitu
mengasih jajan, maksudnya ngasih jajan lah ya ke anak. Apa tuh kalau istilahnya orang Sumatera tuh ngopenin anak lah. Ngurusin anak kan memang kewajiban. Ya, kewajiban orang tua. Mau dia puasa apa enggak gitu. Ya tetap harus ngasih. Karena kewajiban. Betul. Nah, jadi mau kamu dikasih iming-iming uang atau tidak, kamu tetap harus puasa. Karena emang kamu orang Islam. Kamu Muslim dan puasa kewajiban gitu. Jadi berangkat dari situ, ya puasa aja. Jadi jangan sampai juga nanti dia justru orientasinya ke hadiahnya gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Betul. Bukannya pelit gitu ya. Bukan, gitu. Karena gini, dia nggak puasa, baju tetap dibeliin. Sepatu tetap dibeliin. Oh, berarti ini dong, Mbak. Lu bukan tipikal orang tua itu yang kayak orang tua gua dulu lah ya, setiap lebaran itu marah loh. Iya enggak, kalau nyokap gue emang dulu itu kalau lebaran terutama ya, mungkin karena dia juga nggak mau anaknya malu sama sepupu-sepupu gue gitu ya. Jadi setiap lebaran itu ya mereka mengupayakan untuk beli sesuatu yang baru gitu. Bahkan kalau puasa itu dulu juga diiming-imingin gitu ya. Ya kan ini kita tidak bicara salah benar ya, karena kan setiap orang tua itu punya teknik sendiri-sendiri. Bisa jadi kenapa nyokap gue ngelakuin itu karena mungkin tipikal gue orangnya kalau nggak dipancing sesuatu gue nggak mau gitu. Dan satu hal tadi, setiap rumah itu kan punya aturan sendiri. Gitu. Dan merupakan kesepakatan bersama untuk dilakukan. Itu sih. Tapi so far Keiza sama Akram nyaman ya dengan kondisi orang tuanya, dengan pola asuh orang tuanya yang kayak lu gini. Gini, jadi kita tuh gini loh, alhamdulillah tuh di rumah juga terbuka. Misalnya, ya gue berani bilang terbuka karena di saat gue bikin sesuatu yang mungkin kurang pantes, kurang ngena, anak-anak berani negor. Nah itu yang gue bilang bahwa oke, kita punya rules tertentu yang kita pakai di rumah. Tapi kan balik lagi manusia biasa kadang kan lost control ya. Nah mereka berani ngasih tahu gitu, Bunda nggak boleh begini, gini. Kan Bunda pernah kasih tahu begini. Nah begitu juga sebaliknya gitu, dan kita menerima. Bukan berarti kita damai-damai aja itu nggak mungkin lah ya. Di rumah tuh pasti akan ada konflik dan intrik-intrik udah pasti. Wajar. Tapi menarik sih Mbak, ketika lu membuat culture di rumah keterbukaan gitu. Ketika lu dikasih masukan, ketika lu di feedback sama anak-anak lu itu, reaksi lu ke mereka gimana? Kadang ada ya orang tua nggak mau lu dikasih feedback sama anaknya. Gue lebih tua, gue lebih tahu. Oh enggak, jadi gini, gue tuh selalu melihat, ini bukan masalah ditegur aja ya. Gue selalu melihat segala sesuatu yang tidak mengenakan itu pasti membuat kita terkejut. Ya. Orang terkejut apa sih? Ya loncat, ya kaget, ya muka merah, ya hati mengkeret. Yang ngepel tangan. Gue pikir itu adalah manusiawi. Rasain aja, gitu kan. Tapi kan balik lagi nih gitu. Kalau memang kita sudah menyepakati bahwa memang ini hal baik, kita udah tahu kalau ditegur orang tuh berarti orang pengen kita baik dong, benar nggak? Gitu. Ya nggak apa-apa, kaget untuk beberapa saat, ya meredakan emosi, lalu ya diterima, dicerna, segala macam. Kalau baik ya lakukan. Kalau misalnya kita kurang ngena, ya gue juga pernah sih misalnya anak-anak gitu, misalnya ditegur untuk satu hal gitu. Ini contoh paling simpel dan mungkin kalau ada teman yang nonton vlog ini mungkin udah pernah denger gitu ya. Dulu tuh waktu gue belum berkerudung lah ya gitu. Jadi pada saat itu mungkin Akram ini usia 6 tahun atau 7 tahun lah gitu. Jadi ketika gue mau berangkat kerja gitu ya, biasa lah ya cewek gitu. Jadi pakai baju terus nanya, cantik nggak gitu. Ganti baju lagi terus, oh nggak cocok gitu. Gitu, kalau ini cantik nggak gitu. Nah persepsi gue cantik itu kan bukan cantik, maksudnya udah cocok nggak nih yang gue pakai? Serasi nggak gitu. Nah, jadi si anak ini tuh mungkin bosen kali ya, ini bundanya nanyain gitu mulu. Sampai akhirnya tuh si Akram ini bilang begini, Bunda udah sih, Bunda tuh nggak cantik, Bunda tuh cuma putih doang gitu. Nah itu tuh begini, gitu kan? Dan anak-anak itu jujur Kalau lu nggak cantik.
gitu. Waduh gitu. Nah padahal kan kita berbeda nih. Kalau dia mungkin merasa bahwa gue cantik kan secara muka segala macam, kalau gue kan maksudnya gue cocok kan dipakai baju ini, karena kan gini, zamannya kita masih tampil di depan orang untuk ngajar ya jujur ya penampilan tuh kita utamain banget ya. Ya meskipun kita di Zoom pun kita juga menyesuaikan kan gitu. Jadi maksud gue tuh yang gue pakai ini udah cocok belum gitu. Nah mungkin kan ya itu kan salah persepsi. Nah jadi setelah gue kaget gitu kan, reda kagetnya, ya gue tanya sama si anak, kok Dede tadi ngomongin Bunda gitu maksudnya Bunda itu bajunya cocok nggak sama Bunda? Ya, cuma kemeja, blazer, sama roknya gitu. Ya, gitu. Jadi si anak bilang, soalnya Bunda nanya-nanya terus gitu. Kan satu kali Bunda dibilang bagus, dua kali dibilang bagus, Bunda maunya diomongin bagus terus gitu. Itu dalam satu hari, dalam pagi itu atau emang everyday setiap lu mau berangkat lu selalu tanya itu? Iya, gue selalu akan tanya sama anak-anak lah, bagus nggak Bunda pakai ini gitu. Nah jadi setelah dari situ kan kita juga belajar ya bahwa si anak ini nggak kepengen budanya apa sih, nyinyir kali ya gitu ya. Jadi ya kita pakai metode yang lain lah, misalnya sebelum dipakai ya kata ini bagus nggak, ya meskipun nggak apa namanya, nggak selalu momen itu ditanyain ke Akram ya, kadang kan juga ke Kizi atau ke orang di rumah lah segala macam. Ya di situ kan juga kita jadi belajar tipikal si anak, bahwa si anak ini orangnya nggak mau yang nyinyir gitu loh, gitu. Jadi ya di situ belajar sih. Menarik. Nah, Mbak, kan lu punya 2 anak, satu cewek, satu cowok. Menurut lu pola asuhnya beda atau lu samain gitu antara keduanya ini? Tingkatan dasarnya dulu ya. Iya. Pasti ngedidik anak tuh sama. Intinya sama. Tapi prosesnya caranya yang beda. Yang contohnya nih ya, anak sekolah nih dua-duanya, sekolah online kan. Yang tiap hari kita ketemu gitu. Ini makin ketahuan nih ya kan. Ini si yang cowok gimana, yang cewek gimana. Kalau yang cewek udah tahu lah, karena kan memang kalau si yang cowok kan pernah di apa namanya boarding dulunya gitu ya, masa remajanya sempat ya hampir 3 tahun di boarding. Nah yang gue bilang sama itu tadi adalah masalah disiplin. Semua harus disiplin gitu kan, semua harus disiplin, nggak dibeda-bedain. Apalagi anak sekolah berarti harus bangun pagi. Nah cuman prosesnya dibedain dong. Kalau yang cewek mungkin udah diingetin malamnya, alarmnya bangun jam sekian udah. Nah kalau yang cowok kan dijalanin ya. Cuman kan alarm bunyinya berapa kali gitu baru dia bangun. Nah jadi ya memang harus lebih sabar ya kalau ke anak cowok mungkin ya. Berarti pendekatannya yang beda ya. Kalau intinya sih sama. Cuma pendekatannya yang beda gitu. Lu ngerasain nggak sih Mbak, mungkin sama dengan orang tua yang di luar sana gitu ya, pada saat pandemi ini anak harus belajar di rumah, lu ngerasain awal-awal itu ngerasain keribetan, ngerasain kesulitan nggak sih? Kesulitannya mungkin dikontrol anak mengenai efektivitas belajarnya. Gitu. Karena kan kalau di sekolah gitu ya, dia memang duduk di depan guru ya, dimana sesama teman dengan gurunya tuh saling memastikan bahwa ini kita belajar gitu kan. Nah kalau di rumah kan kita tidak mungkin dalam satu ruangan, benar gak sih? Ya, kayak gue kan kerja di rumah juga, gue lebih memilih duduk di bawah untuk kerja. Anak gue yang cewek ya di kamarnya, anak cowok ya di kamarnya. Nah kontrol itu yang kurang kita bisa pegang kan sebenarnya gitu, karena anak belajar dengan gadget. Nah ya kita tahu sendiri lah bagaimana operasional daripada Zoom dan segala macam. Bisa kita tinggalin, kita bisa ya gitu kan. Jadi kontrol maksimal belajarnya tuh bener nggak nih gitu. Nah awalnya itu gitu. Nah cuman gue selalu nekenin ke anak-anak itu bahwa
ini bawa ke diri sendiri ya. Kan gue ngajar, gue juga guru, meskipun bukan guru sekolah, tapi gue ngoceh depan kamera. Gue bilang ke mereka bahwa rasanya ketika kita ngoceh, semua kita hanya lihat inisial nama, ditanya nggak ada respon, off cam, ditanya nggak ada respon, disuruh jawab nggak jawab, itu tuh Bunda ngerasain gitu gimana nya sakit gitu ya. Iya, jadi maksudnya ketika kamu tahu gitu ya pengalaman realnya Bunda tuh seperti apa, please hargai gurumu dengan bersikap berbeda dengan yang lain. Kalau ditanya, jawab. Sebisa mungkin kamera dibuka. Nah, kenapa gue bilang sebisa mungkin? Karena ada kondisi internet yang kalau memang open gitu ya, dia ngerededet gitu ya, jadi nggak fokus. Jadi maksudnya ketika kamu memang bisa open cam, ya kamu open cam. Karena itu salah satu bagaimana kamu menghargai orang berbicara gitu. Dan itu penilaian juga gitu buat kamu gitu. Jadi dari situ sih gitu jadi dan membuat mereka bahwa harusnya dengan kondisi pandemi ini justru mempermudah kamu untuk belajar, benar nggak? Waktumu nggak kepotong di jalan, ya kan? Jadi sebenarnya lebih panjang waktu buat kamu tuh belajar, berinteraksi dan segala macam sama sesama teman gitu. Lebih banyak bisa baca buku, mengulang pelajaran dan segala macam. Jadi dan satu hal, jadi kalau gue ke anak-anak ya meskipun sebelum pandemi juga ya kita ngerasain kita kalau ngoceh terus di kelas pusing nggak sih? Pusing capek. Makanya kan ada ice breaking ice breaking gitu-gitu. Ya sama, jadi kalau anak-anak bilang dia mau off dulu gitu, mau sekedar santai, dia ngundurin urat-urat lah ya. Monggo, kalau gue sih nggak masalah gitu. Jadi itu yang lo lakuin buat anak-anak ya. Ya kerempongan itu pasti ada di awal-awal ya, karena kan proses adaptasi ya yang tadinya. Dan gue rasa bukan cuma gue doang. Iya, hampir semua emak-emak ya. Dan namanya masalah itu kan pasti ada. Sampai sekarang juga nggak akan selesai. Ada aja gitu. Tapi ya udahlah, gimana kita nyikapinnya aja gitu. Matiin aja ya. Nah ini rencana Lebaran nanti mudik. Insya Allah mudik. Ini perempuan tangguh teman-teman, nyetir sendiri ke Bengkulu, guys, bawa mobil sendiri ke Bengkulu dari Jakarta Bengkulu. PP lebih kurang 2000 km. Tuh 2000 lebih kurang ya. Ya supir ALS lah ya. keren. Lu tahu sendiri lintas Sumatera Mbak, beda lah sama lintas Jawa. Lintas Sumatera jalanannya dahsyat banget. Nah tapi itu Mas, segala sesuatu kalau kita memang nikmatin enak aja gitu loh. Sama kayak pandemi ini dong ya. Ya udah nikmatin aja Mak. Nah, terus mau gimana ya, protes juga bisa. Iya, pokoknya gini. Kalau ada sesuatu yang lu gini, kalau lu teriak dia berubah nggak? Kalau lu marah dia berubah nggak? Kalau enggak ya udah nikmatin aja, cari cara. Setuju. Cari cara buat kita bisa nikmatin itu gitu loh. Jadi banyak nih tadi yang bisa kita ambil teman-teman dari perbincangan gue sama Mbak Eva, dari mulai gimana caranya kita berjualan di era pandemi kayak begini, meskipun tadi memang kita nggak bahas secara details ya, karena nanti ada waktunya pada saat teman-teman bisa ikut webinarnya, nanti kita infoin kapan waktunya. Tentunya nunggu Mbak Eva lowong, meskipun di rumah ini aktivitasnya luar biasa loh. Ini gue janjian kesini aja dari minggu lalu tuh, selalu di share, nih Mas jadwal gue sampai ya Allah seandainya di jadwal gue. Iya, karena kan kita di company ya, jadi kan memang ada jam-jam sudah terprogram ya. Terprogram, bahkan schedule di April udah dibuat dari Maret gitu, jadi memang kan? udah ketahuan. Kalau gue schedule April tergantung sang pemilik semesta. Gitu, jadi tadi kita sudah bahas untuk selling itu. Tadi yang pertama adalah tetap bangun itu ya Mbak ya. Jangan pernah lost kontak. Jangan pernah lost kontak supaya koneksinya tetap terhubung. Yang kedua Mbak, tadi setelah bangun jangan pernah lost kontak. Kemudian yang berikutnya yang dan manfaatkan kita
kita tuh menjadi sebuah benefit bagi orang lain. Kayak tadi tuh teman ada jualan ya belilah gitu kan. Jadi bantu lah kita. Karena kondisi sekarang ini nggak bisa ya kalau kita nggak saling support ya. Tuh tadi saling bantu, dan tadi sudah ya pengalaman gue dibantu Mbak Eva hingga gue bisa jadi trainer yang ya udah keliling dari Sabang sampai Merauke. Ya kalau bukan dulu kerendahan hatinya Mbak Eva, gue dibolehin untuk sit in, mungkin gue nggak sampai jam terbangnya tuh ngalahin penerbangan kelas internasional loh ya. Ya alhamdulillah Mbak, kan semua wasilah dari Allah ya, melalui Mbak Eva gitu, untuk gue bisa belajar lagi gitu. Nah terus tadi untuk ngedidik anak, ternyata yang dilakukan Mbak Eva itu tidak selalu mengiming-imingi gitu ya, mengiming-imingi anak dengan sesuatu, karena menurut Mbak Eva, sekali lagi menurut Mbak Eva ya, bisa jadi kalau anak gua nggak bisa kayak gitu ya orang berbeda-beda gitu ya, pola asuh itu kan berbeda-beda, tergantung juga kondisi anak dan lingkungan di rumahnya. Dan yang pasti apa yang kita lakukan dan menjadi rules di rumah itu adalah merupakan kesepakatan bersama. Ya. Jadi tidak ada rewards gitu ya, ketika lu nanti lu berhasil ini lu gua kasih ini, enggak gitu. Tujuannya tadi disampaikan supaya anak itu kalau puasa ya benar-benar karena Tuhannya gitu, karena memang ajaran agamanya, bukan karena coklat, bukan karena sepatu baru, bukan karena baju baru. Itu kan yang harapannya Mbak Eva sama anak-anak ya. Nah terus ada juga nih, nambahin ya, karena kita udah mau selesai ya. Gitu. Nanti ini Mas Rizky masukin ke part 12 ya, tadi kan udah 10 ya 12. Jadi tuh gini sih Mas, kayak tadi kan iming-iming. Nah, gue tuh nggak mau ya, maksudnya anak-anak itu menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu karena orang lain. Tapi segala sesuatu itu dia lakukan karena dia memang harus lakukan itu gitu. Misalnya ya, contoh nih ya, harus sekolah ya, harus belajar ya, harus juara nggak di sekolah? Enggak. Tapi banyak loh orang tua yang punya anaknya. Tapi gini, panjang nih teman-teman. Iya, harus juara nggak di sekolah? Enggak. Kalau gue ya. Tapi kalaupun kamu juara, itu bonus. Karena yang harus kamu lakukan adalah, balik lagi nih, gue tanya misalnya, kamu anak, profesi kamu apa sekarang? Belajar. Berarti tanggung jawabnya apa? Ya belajar. Ya udah belajar gitu, maksudnya. Belajar dengan maksimal, manfaatin waktu belajar dengan baik, segala macam. Pokoknya segala sesuatu itu lu lakuin maksimal. Hasilnya bagus, alhamdulillah, gitu kan. Itu hasil lu gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak bagus, yuk kita cari gitu. Maksudnya kondisi yang membuat nggak bagus nih di mana nih gitu. Nah, iya maksudnya misalnya ya anak itu kan nggak semua dia suka sama sesuatu apa sih. Ada yang dia suka banget, ya standar, atau yang dia nggak suka ya. Misalnya contoh nih ya, anak gua nggak suka olahraga gitu kan, nggak suka materi olahraga. Tapi kan ketika dia memang bersekolah di sana gitu kan, dan memang ketentuannya sudah dibakukan oleh pihak sekolah, ya kita kan mau nggak mau harus ngejalanin. Nah, tapi bukan berarti anak ini harus paksa lakuin. Nah, salah satunya adalah yang komunikasi ya sama guru yang bersangkutan gitu. Nih si anak kendalanya gini. Yuk coba kita gimana caranya anak ini tetap melakukan, tetap dapat nilai dan segala macam gitu ya. Jadi ya kembali lagi komunikasi. Dan ya gue rasa sih itu juga salah satu bentuk tanggung jawab ya, maksudnya orang tua bertanggung jawab, guru juga bertanggung jawab, si anak juga menjalankan tanggung jawabnya. Tapi di luar itu banyak loh orang tua itu yang anak gue tuh harus ranking 1, harus dia minimal 5 besar. Lu tipikal orang tua yang kayak gitu nggak? Enggak, boleh tanya sama anak-anak. Jadi lu ngebebasin aja gitu, jadi jangan sampai juga ngebebanin mereka gitu. Iya, dan ya maaf kalau misalnya gue lupa akan hal itu ya, tapi sesadar-sadarnya gue tuh selalu ngomong sama anak-anak tuh gini loh. Kamu pelajar, ya tugasnya belajar, sekolah, gitu ya, disiplin, gitu ya, dan bertanggung jawab. Karena buat gue sekolah itu bukan mengenai dia juara, dia ranking, dia berprestasi, tapi sekolah itu buat gue adalah bentuk suatu ajaran
pengajaran untuk si anak itu disiplin dan bertanggung jawab gitu. Jadi ya itu dasarnya ya gitu. Jadi maksudnya disiplin dalam artian gimana? Ya kamu sekolah, jamnya sekolah kamu sekolah, selesai. Tanggung jawab dalam artian gimana? Ya kamu punya pelajaran, ada tugas, selesaikan. Kamu besok mau ulangan atau persiapan, ya kamu harus belajar. Gitu-gitu sih, jadi bentuk ke tanggung jawab. Kalau masalah juara-juara itu kurasa bonus lah ya. Karena gini loh, kalau semua ada 1000 anak lu tuntut untuk juara semua ya. Terus yang nggak juara siapa ya kan? Gitu. Jangan sampai gini lah, jangan sampai kita aja tuh udah stres mikirin banyak hal ya. Gitu. Jadi anak-anak ya mohon maaf nih ya kalau misalnya salah atau tidak disetujui atau apa. Buat gue itu dimana mereka masih usia anak-anak, ya mereka harus bahagia sebagai anak-anak. Menikmati masa anak-anaknya karena nggak lama ya masa anak-anak. Nggak lama asli. Dan dia harus menikmati. Nih, kalau misalnya ukuran orang Indonesia, angka kematian misalnya di usia 70 rata-rata misalnya. 70. Si anak itu mulai harus mandiri, bukan ya maksudnya idealnya mandiri 25 tahun lah misalnya. Ya kan 25 ke 70 itu berapa lama? Ya kan jadi dan itu mungkin dia akan menikah, ketemu dengan konflik menikah, sebuah tanggung jawab untuk membesarkan anak, mungkin juga nanti bagaimana mensupport orang tua, pekerjaan dan semacam itu tuh akan dari umur 25 sampai dia katakanlah masa pensiunnya 55 atau 60. Itu akan jauh lebih lama ketimbang dia dari usia 0 sampai dia 25. Jadi ya buat gue sih anak-anak seketika mereka masih yang namanya anak-anak, ya nikmatin aja lah masa kanak-kanakannya, masa kemasannya, masa pembelajarannya gitu ya. Jangan dibebani dengan juara gitu. Toh kalaupun memang ya juara itu bonus lah, kalau memang dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita support aja gitu. Intinya gini sih, jangan sampai anak itu untuk mendapatkan sesuatu dalam kondisi tertekan. Kasian gitu. Poinnya. Iya, karena apa? Ketika dia benar dapat, dia nggak bisa nikmatin loh. Kan? Apalagi kalau ini yang bukan kayak ini demi bunda gue happy, keluarga gue, demi nama baik atau apa gitu kan? Beban, kasihan, beneran kasihan. Setuju. Gitu. Jadi ternyata nggak semua orang tua di luar sana itu yang membebani anaknya harus juara ini, dan gue sepakat, gue juga sama ke Iza, ke Nana. Ya kalau lu bisa ranking bagus, tapi kalau lu nggak bisa jangan itu jadi beban, karena ada juga lo mbak yang karena nggak ranking, stres, malu, akhirnya sampai anaknya itu ngurung diri di kamar gitu ya, kan ada kita karena ditekan. Iya, karena ditekan orang tuanya gitu. Akhirnya anak itu jadi malu, anak itu jadi nggak mau bergaul gitu. Ini karena tekanan-tekanan itu, makanya ya gue sepakat sama lu juga, dan itu juga gue lakuin di anak-anak gue. Mereka gue kasih kebebasan, lu nggak harus jadi nomor 1 kok. Yang penting ya pembelajarannya tadi, disiplinnya, tanggung jawabnya itu yang lu pegang gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Kalau si Nana kan memang ya alhamdulillah kan dapat bonus gitu ya, rankingnya selalu di 3 besar bahkan gitu ya. Kalau Iza kan gue baca sih di Nana udah terima kerja di Jepang loh, Science Nano ya. Nano Science. Jurusannya mata kuliahnya. Ya diterima kerja di salah satu perusahaan di Tokyo, ya kan. Dan dia adalah satu-satunya orang di fakultasnya dia ya. Di seluruh kampus di Jepang itu 3 warga negara asing yang. Nah dia salah satunya yang dari Indonesia. Kenapa bisa kayak itu? Karena dia happy ngejalanin. Bener. Ya kan? Kalau kita nih sekarang gini, apa itu Science Nano? Buat buka gitu kan? Apa itu masa depannya apa segala macam? Ini kan kalau dipikir ya. Tapi karena si Nana ini happy ngejalaninnya, ya dia akan nemuin jalan gitu. Kayak ke Tokyo, ya kan? Dan kita kasih kebebasan sih waktu dia milih jurusan itu. Gue maunya ini, ya udah, gue kayak jalan gitu. Kan ada orang tua yang kamu harus ngambil hukum atau ngambil ekonomi yang udah jelas-jelas lah, atau ilmu bisnis ya. Gue takutnya nanti dia beban kan. Makanya gue kasih kebebasan, ya udah lo enjoy aja. Iya. Karena gini, jadi panjang beneran ya. Jadi karena gini juga sih Mas, gini. Kita kadang kan nuntut nih sama anak. Kita lupa kalau kita ini juga manusia biasa yang kadang kita lost control, dan kadang kita juga nggak sanggup untuk menuhin janji kita.
ini jangan sampai kejadian begini nih. Kita ngomong nih sama anak, lu jadi juara ya, ntar kalau ini gue beliin lo ini, atau kita kemana, kita nggak pernah tahu loh. Pada saat anak benar berjuang demi siapa? Demi hadiah. Ketika dia benar-benar udah berjuang, kita dalam satu kondisi tidak bisa memenuhi itu, kecewanya tuh luar biasa loh. Jadi maksudnya biarkan mereka memang berjuang, memang itu bentuk tanggung jawab mereka untuk menghasilkan itu gitu loh, untuk memperjuangkan itu, dan dia tahu itu untuk bekal dia di masa depannya karena pilihan dia sendiri. Sehingga kalaupun ya amit-amit, kita kan nggak pengen anak kita gagal ya, kalaupun dia gagal ke depannya itu atas dasar pilihannya sendiri. Jangan sampai dia nanti nyalain, gue begini karena nyokap gue nih, dulu gue kan pengennya jurusan ini tapi karena nyokap gue ngarahinnya ke sini, sekarang gue nggak berhasil dalam hidup, ya salah orang tua gue. Jadi dia tidak ada celah untuk menyalahkan orang lain ya kalau gitu, atas pilihan dia sendiri. Tuh guys, nggak berasa dan banyak banget insight yang bisa kita ambil dari mirip-mirip Angel Elga ya. Aduh, muka gue di endorse dong. Mudah-mudahan apa yang tadi kita omongin sama Angel Elga, KW Super ya, sama Ibu Angel Elga ini, Mbak Eva ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Dan saya yakin apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menghakimi orang lain. Ini murni pengalaman kita dan sudah dipraktekkan di keluarganya Mbak Eva dan juga di gua juga gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini berhasil, dan mudah-mudahan pengalaman kita ini juga bisa diterapkan di rumah tangga teman-teman sekalian atau di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Mbak Eva, Angel Elga. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, bikin konten lagi dengan materi yang menarik gitu ya. Terima kasih sungguhannya. Dan teman-teman, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, kayak karena mau Ramadan, Mbak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.